Halo Sobat Jagis, kalian sedang mencari sebuah mobil listrik perkotaan yang desainnya imut, gemoy, dan pasti disukai oleh cewek dan disahkan oleh istri. Jawabannya adalah mobil yang satu ini. Iya, ini adalah Ora 03 dari Great Wall Motor Indonesia. Jujur sebenarnya kita lebih suka nama How Mau, tapi ya well, mereka kan sedang globalisasi. Nama 03 harusnya bisa lebih diterima di seluruh market di dunia. Dan ini adalah sebuah city car listrik dengan desain retro yang sangat gemes banget. Dan pastinya mobil ini akan langsung bertemu rivalnya seperti BYD Dolphin. Penasaran? Yes, memang sebelumnya Laknat sudah pernah mereview mobil ini dengan lumayan lengkap, tapi waktu itu di Thailand. Iya, memang sudah setir kanan juga gitu ya. Dan setelah menunggu lama, 2 years later, akhirnya Ora 03 resmi mengaspal juga di Indonesia dengan spek yang juga sudah dibuat untuk pasar Indonesia. So kayak apa sih sebuah hatchback listrik yang lega di dalam, gemes di luar, dan sangat-sangat dinanti oleh banyak orang di Indonesia ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Mobil listrik perkotaan yang sudah gua dan banyak orang nanti-nanti di Indonesia akhirnya resmi dijual dan mengaspal juga. Iya, apalagi kalau bukan GWM Ora 03. Sebelumnya mobil ini memang sudah banyak sekali ditease ke konsumen via pameran-pameran GWM gitu ya. Kalau kalian datang ke boothnya GWM di contohnya Gias atau IMS atau GJAW, itu kalian pasti sudah pernah melihat mobil ini. Tapi kala itu belum konon dijual juga. Nah sekarang akhirnya setelah menanti lama, mobil ini secara resmi dijual di Indonesia. Dengan harga jual konon di bawah 400 juta. Yang artinya membuat mobil ini lebih terjangkau dari beberapa rivalnya, sebut saja seperti BYD Dolphin yang udah kepala 4 gitu-gitu kan. Lebih terjangkau. Dengan desainnya yang juga pasti disukai oleh para wanita. Kalian bawa ini, cewek pasti kelepek-kelepek, gemoy. Kalian bawa ini pulang ke rumah, istri nggak akan ngoceh. Pasti kayak, wah papa, mobilnya lucu banget papa. Pasti akan begitu gitu kan. Mobil ini sebenarnya sudah pernah kita review di Laknat Soto Jaki secara lengkap dan lugas waktu itu di Thailand. Iya, kita menjadi media pertama dari Indonesia yang mengulas mobil ini dengan sangat in-depth sekali. Kalau kalian pengen lihat waktu itu ulasannya, kalian bisa tonton di video sebelah sini. Itu udah lengkap banget. Di video kali ini, kita akan lebih fokus ke rasa berkendaranya. Karena GWM Indonesia juga ngizinin kita untuk bawa Ora 03 ini untuk dicoba rasa berkendaranya. Akhirnya kita bisa test drive nih, kita bisa cobain gimana sih rasa dari si How Mau ini gitu kan. Nah, tapi sebelum itu, kita bahas tipis-tipis dulu kali ya soal eksteriornya, biar kalian inget juga. Nah, mobil ini sekarang emang awalnya tuh statusnya masih CBU. Mungkin Thailand gitu ya, karena kan sama-sama setir kanan. Tapi nanti ke depannya dalam waktu yang sangat singkat mereka akan segera men-CKD mobil ini jadi sudah rakitan Indonesia. Ada beberapa perbedaan dari yang kita lihat semenjak di Thailand waktu itu. Contohnya di bagian belakang, ini tadinya tuh logonya tulisannya Ora gitu. Tapi semenjak di-update ini logonya menjadi GWM di tengah sini. Tapi oranya tetap masih ada menjadi emblem kecil di bagian tengah Ora 03 di sini. Bentuknya juga tetap masih sangat membulat, gemas, dan kayak hamster gitu ya. Ini sendiri juga karena filosofi Ora yang memang seperti telur katanya. Desainernya juga ex-desainer kondang Eropa yang kalian bisa lihat di berbagai detail yang ada di mobil ini. Bulat, gemes banget. Di atas antena sudah shark fin, udah ada integrated turbo spoiler, ada third brake stop lamp udah LED, kaca udah di defogger. Tapi memang dia nggak ada wiper belakang. Tapi itu gua ngerti kenapa. Karena di tempat yang harusnya wiper, ini langsung ada tail light. Stop lamp kalian tuh di sini. Ini bukan high mount ya, karena high mount di bagian atas sini. Stop lamp utama itu di bagian atas sini. Terintegrasi ke kaca belakang. Jarang banget nih kayak gini. Tapi nggak cuma strip polos saja, dikasih kayak efek pixelated di bagian pinggirnya, tetap ada aksennya juga. Ke bagian bawah,
Bumpernya juga membulat lagi-lagi dengan ada aksen sedikit diffuser di bagian bawahnya biar ada kesan retro dan sportinya. Dan untuk urusan safety udah ada 4 titik parking sensor di bagian belakang sini dan juga ada kamera belakang yang disematkan di bagian tengah sebelah sininya. Dan mungkin kalian bertanya, di atas ini kan lampu nyalanya merah semua. Untuk lampu sein dan lampu mundur gimana? Itu disematkan di bagian mata kucing bawahnya sebelah sini. Jadi sudah terintegrasi dengan baik ke desainnya. Oke, lanjut ke bagian samping dari si Aura Zero 3. Nah, si kucing baik ini walaupun adalah sebuah city car alias hatchback compact gitu ya, tapi kalian bisa lihat kalau dimensinya itu sebenarnya nggak sekecil rival-rivalnya. Bahkan kalian bisa lihat dari kaki-kakinya yang mengadopsi pelek ring 18 inci tapi nggak kelihatan gede sama sekali di bodinya karena memang wheel arch dan bodinya ini lumayan bongsor untuk sebuah city runabout gitu ya. Nah, panjangnya sendiri dia 4,2 meter dengan lebar 1,8 meter lebih yang artinya dia sangat lebar dengan tinggi 1,5 meter. Wheelbase-nya itu di 2650 mm yang artinya menciptakan ruangan interior yang lega dan pastinya enak buat dibawa kemana-mana gitu kan. Buat ngangkut orang baris kedua, ntar kita cobain sambil jalan. Nah, di samping sini kalian juga bisa lihat kalau mobil ini mengadopsi desain ala two-tone iya. Tapi warna-warnanya ada banyak, ada yang black top dengan atap putih, black top dengan bodi merah, ada yang white top dengan bodi biru gitu ya, hijau gitu. Jadi benar-benar terasa sangat-sangat ekspresif banget. Dan dia pun tetap ada window line berwarna chrome di bagian bawah sini, termasuk bagian pilar-pilar semuanya sudah piano black, jadi tidak terkesan murahan sama sekali. Door handle, dia memang sengaja tidak pakai model-model flush seperti mobil-mobil kekinian, karena kan memang mobil ini auranya tuh retro. Kalau pakai door handle model flush mungkin akan merusak image-nya gitu ya, jadi nggak kelihatan retro. Jadi dia desainnya seperti ini, model grip type biasa aja, full warna body, namun tetap ada akses keyless entry berupa tombol sentuh di bagian sininya. Jadi udah gampang untuk keluar masuk. Ke bagian bawah, dia nggak ada over fender seperti contohnya Mini Cooper gitu-gitu, tapi dia ada aksen cladding-cladding hitam lagi di bagian bawah sininya, di bagian side skirtnya, yang juga serupa dengan mobil berdesain retro seperti Mini gitu ya. Dan untuk bagian spionnya, ini juga lucu karena spionnya berbentuk seperti telur sama seperti filosofi mobilnya. Jadi dia bulat seperti ini, dia warnanya ikut ke warna atap. Jadi atapnya hitam, spionnya hitam. Ini pun spionnya tentunya sudah electric track, auto track, electric adjustment. Ada lampu senya di bagian sininya dan juga ada kamera di bagian bawahnya karena kamera mobil ini sudah 360. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Aura 03 atau yang lebih suka gue sebut Haomao ya kan. Nah, peleknya ini masih merupakan pelek yang serupa dengan yang kita ketemukan di Thailand waktu itu. Jadi memang pelek signature-nya Aura 03 gitu ya. Dia desainnya lagi-lagi lebih ke arah retro dan klasik. Jadi nggak main two-tone polish gitu-gitu, diamond cut gitu, enggak. Dia peleknya palang 5 simple seperti ini. Two-tone, tapi two-tone-nya bukan peleknya karena peleknya berwarna silver tapi dop yang besar di bagian tengah sini yang berwarna gunmetal dengan logo Aura di bagian tengahnya. Kalau kalian inget pelek-pelek Porsche klasik kayak Porsche Singer gitu-gitu ya, itu kayak gini desainnya. Jadi ada kemiripan dengan pelek Porsche lawas gitu. Jadi lucu. Dan ini walaupun ini ada sebuah city car hatchback kecil gitu ya, nggak kecil-kecil amat sih. Di kelasnya salah satu yang gede gitu ya. Ini peleknya juga udah raksasa banget di kelasnya. Karena rata-rata hatchback perkotaan peleknya berapa sih? Ring 16 gitu ya, mentok-mentok 17. Ini ring 18 inci loh. Peleknya udah kayak compact SUV. Iya, jadi udah gede. Enak banget dilihat proporsi body to wheel ratio-nya. Dan dia pakai ban GT Comfort dengan ukuran 21550 R18. Jadi kalau kalian pengen nyamanin turun ke 17 masih bisa naikin ban ke 60. Kalau kalian pengen tampilan yang lebih agresif dengan pelek racing gitu ya, bisa kalian naikin sampai ke 20 dengan masih pakai profil 40 pun masih nyaman buat harian. Sisanya pengereman tentunya udah disc brake depan belakang yang standar kayak ABS, EBD, traction control semuanya sudah ada. Dan bahkan untuk soal safety dia kan sudah dilengkapi dengan ADAS juga oleh GWM. Makanya dari mulai yang pasif seperti warning-warningan sampai yang aktif seperti lane keeping assist, bahkan adaptive cruise control dan juga traffic jam assist, si Aura 03 ini juga udah punya. Oke, dan sampai kita ke bagian paling mengemaskan dari si Aura 03 yaitu bagian fascia depannya. Lihat mukanya ini, siapa yang bisa menolak muka ini gitu kan? Kalau kalian pagi-pagi keluar dari rumah ngeliat muka ini, pasti bawahnya tuh pengen senyum terus gitu karena gemoy banget. Memang undeniable, ini tuh ada sedikit inspirasi dari Porsche gitu ya. Karena kalau lihat mukanya tuh Porsche banget. Tapi memang desain
filosofi telur yang mereka terapkan juga masih terasa sampai ke bagian mukanya ini. Karena mukanya itu serba membulat-bulat, gemes deh. Kalau kalian jejerin semua city car elektrik, bahkan sampai city car bensin di Indonesia, non-premium, dan kalian kasih curuh cewek milih gitu ya, gue yakin sih 80% pasti akan pilih ini. Karena ini memang selucu dan gemas itu. Nah, di bagian depan sini tentunya dia tidak ada grill karena kan dia full elektrik, jadi tidak butuh grill sama sekali di bagian depan sini. Hanya ada emblem Ora di bagian sini yang terlihat seperti tanda seru yang juga membuatnya jadi semakin imut. Karena kalau dilihat logonya ini kayak hidung kecil gitu ya, kayak Mickey Mouse gitu. Nah, ke bagian bawah bumpernya juga banyak lekukan yang soft seperti ini, jadi nggak terlalu main banyak tarikan garis. Di bagian bawah juga ada sedikit splitter yang kelading plastik gini ya. Lagi-lagi ini mirip sama desain-desain ala kayak Mini gitu, yang bawahnya tuh ada begininya. Dan lubang tentunya hanya ada di bagian bawah sini untuk keperluan pendinginan baterai dan juga AC-AC-an. Dia nggak ada fog lamp, tapi ada sedikit area chrome piece di bagian depan sini yang mirip seperti fog lamp housing, tapi ya oke lah, manis, nggak terlalu banyak chrome-nya. Chrome-nya hanya di bagian sini dan di bagian surround headlight-nya. Yang lagi-lagi ini mirip seperti surround yang kalian temukan di contohnya Mini Cooper gitu ya. Jadi kesan retronya tuh tetap berasa banget. Ada sedikit yang lucu juga di bagian pipinya sini, karena mereka tidak membiarkan desainnya polos sampai ke bagian samping sini, tapi di desain pipinya ini ada sedikit kayak pattern hexagon yang kayak meredup gitu ya. Ini kalau diibaratkan kata desainer, ini seperti pipi yang lagi blushing gitu. Makanya ini ada gini. Lagi-lagi memang desainnya feminim dan gemas banget. Dan bicara soal safety, di bagian depan sini tentunya sudah ada kamera yang ada di bagian atas plat nomor 11 ini, karena kameranya sudah di 360, dan juga di bagian lampunya ini juga menjadi highlightnya, karena walaupun dia ada kemiripan dengan contohnya Mini Cooper, Beetle, atau Porsche, tapi ini tetap sebuah desain yang ikonik yang benar-benar mencuatkan kesan retro. Nah, lampunya sendiri juga untuk daytime running light, lampu senja, dan untuk lampu sen dia lingkaran besar yang ada di bagian sininya gitu. Jadi dia bisa switchback, dan untuk low beam dan high beamnya dia proyektor LED by beam di bagian tengah yang sudah mengadopsi sistem intelligent light yang pastinya membuatnya sudah bisa auto high beam juga berkat ADAS yang ada di mobil ini. Bicara soal ADAS, memang dia nggak pakai millimeter wave radar, jadi dia berdasarkan visual base, kameranya di bagian atas sebelah sana gitu ya. Untuk saat ini kita belum bisa nyoba lebih lanjut mengenai keakuratan ADAS-nya gitu ya. Nanti kita akan coba pada saat sudah ada press car-nya dan kita bisa coba ke jalan raya yang mungkin macet atau kita pakai berjalan jauh. Namun secara overall, desain dari si Ora Zero 3 ini sudah mencerminkan bahwa city car elektrik itu nggak selalu harus tampil futuristik, nggak selalu harus tampil sporty, tapi juga bisa main retro dan klasik seperti ini. Dan sejauh ini di Indonesia, di kelas ini dengan harga sini, dia sama sekali belum punya saingan dari negara manapun. Nah, Tojekis gak lengkap bahas soal mobil listrik tanpa bahas soal chargingnya. Sekalian kita pindah ke studio dalamnya GWM yang sudah didekorasi sedemikian rupa. Ini niat banget ya, IO-IO-nya. Gue tepuk tangan loh, luar biasa emang yang behind the scene. Dan kita pengen kasih lihat juga variasi warna lain dari Ora 03. Yang kita shoot di luar itu kan versi yang mungkin pilihan aman rakyat Indonesia ya, putih dengan black top, itu semua orang pasti demen. Tapi justru hero color dari si Ora 03 adalah ini, verdant green, hijau kebiruan lah intinya, dengan atap yang berwarna putih. Oke, nah sekarang lanjut bahas soal chargingnya. Charging port dari si Ora 03 itu ada di bagian sebelah kiri kendaraan di fender depannya. Jadi tepat di depan sisi passengernya. Bukanya tinggal kalian tekan seperti ini. Kalian bisa lihat ya, flake catnya tuh bagus banget loh. Ini flake catnya tuh kayak, ini nice gitu. Kayak nggak cat murah ini cat mahal gitu ya. Jadi di sini mobil ini tentunya sudah support AC standard charging dan juga DC fast charging dengan tipe port CCS Type 2 yang tentunya bisa kalian bawa untuk dicas di seluruh SPKLU yang ada di Indonesia. Termasuk dia sendiri kan seperti yang gue bilang cuma satu varian, jadi ditenagai dengan front motor front wheel drive. Motor listriknya bertenaga 105 kW atau setara 141 horsepower dengan torsi 210 Nm. Yang di-mate ke baterai lithium iron phosphate, baterainya sendiri juga kapasitasnya 47,8 kWh yang bisa bikin dia jalan sejauh 410 km dalam sekali pengecasan. Itu siklus NEDC, tapi harusnya kalau siklus yang
WLTP gitu-gitu masih di atas 300 km gitu ya. Jadi udah jauh banget lah buat kalian pakai keliling kota. Sebagai urban commute ini udah cocok banget. Oke, lanjut bahas soal interior dari Aura 03. Nah, si Haomao ini memang sekarang statusnya masih CBU, iya. Jadi ini pintunya solid dan berat gitu ya. Nah, kita nggak tahu nanti pas sudah dicek ada gimana, kita akan review lagi versi rakit lokalnya nanti. Tapi di sini kalian dapat steel plate dari plastik memang, tapi ada emboss Auranya di bagian sininya. Jadi udah nice lah ya. Dan begitu kita masuk, kita akan disambut dengan sebuah interior dengan warna yang sangat funky. Iya, untuk si Funky Cat ini. Memang, tadi kan pas kita review yang eksterior, itu eksteriornya warna putih ya. Dan interiornya sehingga berwarna hitam. Karena mobil ini, eksterior dan interiornya itu warnanya tuh color coordinated gitu. Jadi kalau kalian pilih warna eksterior putih, merah, ataupun hitam, interiornya akan full black. Itu bagi kalian yang pengen tampilan yang aman ataupun yang lebih ke arah sporty. Ada dua opsi warna lagi yang lebih unik, yaitu eksterior warna beige, kayak warna krem gitu, dengan interior warna brown. Itu retronya kuat banget. Dan ini hero colornya, yang eksteriornya tuh agak biru kehijauan gitu dengan white top, jadi unik banget. Interiornya pun sama. Di bagian atas-atasnya sini, ini warnanya kayak biru tua gini ya. Tapi dikombinasi dengan warna ivory. Jadi kesannya itu unik dan memang berbeda. Mungkin bukan selera semua orang, tapi gue ngeliat ini tuh refreshing aja ya dibanding warna interior mobil. Hitam lagi, gue bosen. Ngeliat ini tuh kayak a breath of fresh air gitu. Nah, dari build quality materials masih sama seperti yang waktu itu kita review juga di Thailand. Soft touch di sini dengan jahitan asli. Ada aksen satin chrome-nya dan ada glove box yang sudah soft opening. Ke bagian tengah sini kalian disambut dengan sebuah freestanding display yang menyambung dari infotainment di bagian tengah sampai ke speedometer di bagian kanan. Untuk infotainmentnya sebenarnya ini jujur basic ya, nggak yang terlalu gimana-gimana banget. Tapi secara display dia udah full color. Ini pun kalian bisa ada car settingnya buat kalian ubah berat setirnya sampai ke kontrol body-bodinya, kayak contohnya door unlock, speed locking, lampunya, mau ada follow me home, info interior, wireless charger, sampai ke bagian adasnya. Nah, untuk lihat bagian adasnya tentunya kita harus start up mobil ini. Karena itu kita kenalan dulu dengan kuncinya. Kuncinya seperti ini. Jujur ini kuncinya bagus. Salah satu kunci yang cukup bagus di kelas, salah satu paling bagus menurut kita. Warnanya silver kayak gini, jadi new age banget. Logo oranye minimalistik kecil di bagian belakang, dan di bagian depannya ada 3 buah tombol. Lock, unlock, dan untuk buka bagasi belakang. Simple, tapi keren kuncinya. Dan kalau misal kalian kuncinya lowbat atau gimana, di sini ada key detektornya, jadi kalian bisa taruh kuncinya di sini untuk lebih gampang dideteksi oleh sistem. Nah, di sini pun dia nggak ada engine start stop button, jadi pas kalian masuk, kalian cukup tekan pedal rem aja. Kalau udah, otomatis di sini tulisannya already powered up, ready to drive. Kalau udah artinya mobilnya ini udah nyala posisinya. Nah, di sini kita bisa lanjut untuk mengecek sistem drivingnya. Mulai dari forward collision, front collision warning, lane keeping assist, wisdom dodge, semua segala macam traffic sign recognition di sini pun semuanya sudah ada. Parking udah ada untuk sensor, dan pasti kalau kita masukin mundur, di sini udah ada kamera 360 yang dimana dia punya sonar sensor yang mirip seperti brand Eropa ya. Tergantung ada orang atau ada obstacle, dia bisa mendeteksi seperti itu. Jadi udah canggih lah. Termasuk ini kameranya juga bisa kalian geser-geser, mau dari angle mana juga bisa. Termasuk kalau misalnya kalian lihat di sini, ini bahkan kelihatan detail model interiornya. Kalau kalian buka pintu, jadi benar-benar real time banget. Dan ini interiornya modelnya udah setir kanan, jadi udah nice ya, attention to detailnya udah ada. Nah, oke. Untuk matiin dan nyalain kamera parkir, itu dia juga posisinya unik karena di bagian setir kanan sebelah sini. Kalau lagi nyala, ini nyala berwarna orange. Nah, ke bawah lagi, ini juga yang kita suka nih. Ini masih ada tombol-tombol fisik yang berupa toggle switches di sini, yang kesannya lagi-lagi retro banget. Ini tuh mirip seperti toggle switches yang ada kalian temukan di mobil seperti Mini gitu ya.
Dan secara kualitas ini juga kayak bagus gitu. Maksudnya kayak terasa enak gitu. Di tekan tengah ada hazard, physical button juga, dan dia modelnya floating dash. Jadi di bagian tengah sini pun agak merendah ke bawah, dan ada 2 buah USB, yang satu buat input multimedia, yang satu buat charging, serta ada 12 volt socket buat kalian nge-charge gadget kalian. Mundur ke belakang ada 2 buah cup holder buat kalian taruh minuman, dan ada konsol di atas ini untuk persneling kalian. Yang persnelingnya ini modelnya rotary dial, jadi kayak kristal begini ya, kayak chrome. Dan ini dia nggak ada parkingnya, jadi dia cuma ada NDR. Kalau misalnya kalian pengen ke D, kalian tinggal tahan rem dan putar ke kanan. Kalau kalian besok ke R, kalian tinggal putar ke kirinya. Belakangnya ada electric parking brake dengan auto hold, wireless charger, open storage, dan ada armrest tengah yang nyembul gini ya. Posisinya enak sih buat kalian pakai setir nyantai. Ini udah cukup relaxing buat dipakai dalam kota. Interior pun jadi kesannya tuh gede gitu, karena memang mobil ini lagi-lagi seperti yang gue bilang, eksterior lumayan gede untuk sebuah city car. Kalau kalian buka, ini ada console box lagi-lagi yang cukup dalam di bagian tengahnya. Serta untuk joknya, ini juga enak nih. Materialnya juga apa ya, kayak kombinasi antara kulit, tapi di bagian tengah sini tuh kulitnya tuh kayak agak rubber finish gitu. Jadi finishingnya tuh cukup unik dengan diamond stitching effect di bagian atasnya yang lagi-lagi bikin kesan klasik dan mewah. Joknya untuk versi yang ini dia two tone antara biru dengan ivory lagi. Pengaturan joknya tentu saja sudah elektrik, dia bisa sliding, bisa reclining, dan juga ada seat height adjuster di bagian sebelah sininya. Jadi udah lengkap. Termasuk kalau kita cek ke bagian setirnya, dia juga udah bisa diatur secara manual sih, tapi dia udah bisa tilt. Namun ada yang annoyingnya. Ntar gue sampein. Setirnya sendiri juga untuk versi interior warna ini dia keren ya, karena bagian bawahnya tuh ivory, tapi dia tetap ada hiasan warna biru di bagian atasnya, seperti setir mobil-mobil klasik. Desainnya pun logo Ora di bagian tengah, two spoke, simple tapi tetap ada unsur retro dan futuristiknya. Tombol-tombol lengkap banget. Di bagian kanan sini ada tombol untuk kayak contohnya MID gitu ya, sampai ke untuk cruise control, adaptive cruise untuk ngatur jaraknya. Dan di sebelah kiri ada infotainment alias audio steering switch lengkap dengan switch untuk kamera yang tadi gue sebut. Speedometer sini memang sudah full digital display, iya, tapi untuk bagian samping-sampingnya ini kayak semacam fixed display gitu ya. Tapi di bagian tengah sini tentunya ini bisa diatur-atur, kalian pengen atur displaynya seperti apa bisa, dan juga udah lengkap banget displaynya dari speednya sampai ke RPM motornya, sampai ke sisa range, dan juga untuk MID yang bisa kalian cycle mulai dari mobil, audio, Bluetooth telephony, warning, dan settings. Dan di sini kalau misalnya kita ubah driving mode-nya dari bagian kanan, kelihatan animasi misalnya sport mode, atau eco mode, atau auto mode. Jadi animasinya mirip seperti animasi GWM lainnya yang kalian temukan di contohnya Havaljo Lion gitu ya, itu mirip. Wiper sudah auto, kemudian lampu juga sudah auto, jadi nggak perlu kalian utak-utak lagi. Termasuk ke bagian bawah sini dia ada juga pengaturan ketinggian lampu depan untuk matiin traction control dan untuk matiin mobilnya dengan button. Nah, secara audio juga udah lumayan oke, karena udah ada tweeter juga di bagian atas ini, jadi kualitas audionya udah standar lah ya di kelasnya. Untuk bagian door trim, ini juga keren, karena atasnya itu yang bagian warna biru itu soft touch, dan di bawahnya tempat kalian taruh tangan itu lagi-lagi ada diamond stitch effect yang lagi-lagi materialnya kayak semacam rubberized leather gitu ya. Jadi kayak cukup lucu, jahitan semua asli, power window udah sampai belakang, dan juga di bagian bawah tetap ada door pocket dan bottle holder buat kalian taruh minuman. Dan tempat bagian pembuka pintunya lucu, karena ada kayak desain oval garis-garis yang nyambung ke bagian dashboard depannya sebelah sini gitu ya. Kayak desain ala-ala yacht di Mercedes gitu. Ini cukup nice. Ke tengah, kamera belakang atau kaca belakang maksudnya, masih day night view biasa memang. Dan ke bagian atas, ini atapnya berwarna ivory untuk tipe yang seperti ini. Ada overhead console besar yang nge-housing kayak contohnya lampu-lampu yang tentunya semuanya sudah full LED putih. Ada penyimpan kacamata, dan juga ada untuk buka panoramic sunroof di bagian atas ini. Jadi panoramic sunroof ini menjadi yang terbesar satu-satunya di kelasnya yang bisa dibuka. Karena kalau kita meninjau rivalnya, itu kan dia gede, tapi kaca mati aja. Sedangkan kalau di sini, kacanya juga bisa kalian buka. Iya, jadi beneran bisa menikmati udara segar melalui sunroof di bagian atas sini gitu. Nah, jadi itu udah nice.
Kanan kirinya ada sun visor yang dua-duanya udah ada kacanya, namun sebatas itu aja. Nah, untuk jok bagian belakang, mendingan kita reviewnya sambil jalan aja yuk, karena kita nggak sabar nih pengen cobain bagaimana sih rasa berkendara dari si Aura 03 atau Aura Good Cat atau Funky Cat atau Haomao atau apapun nama mobil ini di negara mana gitu ya. Jadi kita akan review jalan, pertama sebagai driver, dilanjutkan sebagai penumpang di belakangnya. Let's go. Kita mulai aja, kita mau jalan. Sebagai informasi, Aura 03 ini di Indonesia dijual hanya dengan satu varian aja. Iya, jadi nggak ada banyak neko-neko gimana gitu ya. Jadi pilihannya hanya single motor dengan satu jenis baterai pack gitu. Jadi simple. Ditenagai oleh motor listrik berdaya 105 kW atau setara dengan 141 horsepower dengan torsi 210 Nm. Yang oke, itu untuk mobil listrik sebenarnya nggak yang gede banget, tapi ingat ini mobil tuh nggak yang gede-gede banget gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya apalagi dapat torsi instan di 0 RPM, kalian tarik gitu, ya tetap ngacir banget, apalagi untuk sebuah city car seperti ini gitu ya. Dia ngacir banget. Jadi makanya kalau kalian buat pakai dalam kota, performanya udah sangat mendukung sekali. Di sini kita pengen coba sedikit akselerasi dari 0 tuh kayak apa sih. Nah, itu udah diganti untuk modenya ke sport. Boleh kita coba Lex dari 3, 2, 1, go. Oke. Berapa tuh tadi dapatnya? 60 kurang lebih 60-an. Iya. Jadi hampir 70. Oke. Tarikannya kayak gitu untuk pakai dalam kota sama handling gitu. Nah, ini juga salah satu hal yang gue suka di Aura 03 karena pas gue rasain feeling setirnya gak kayak kebanyakan kompetitornya yang setirnya tuh kayak terlalu enteng, gak ada bobotnya, kayak ringan banget. Di sini tuh masih ada heft-nya gitu. Jadi kita tuh lebih pede buat meliuk-liuk zigzag-zigzag seperti ini gitu ya. Jadi benar terasa confident gitu. Seperti biasa, gue selalu set posisi jok itu kan paling bawah. Dan di posisi paling bawah, ini masih cukup ergonomis menurut gue. Karena dashboard itu bisa diset sejajar sama dada kita. Jadi gak yang tinggi-tinggi amat. Dan posisi setir juga cukup pas walaupun dia belum bisa teleskopik ya, baru bisa tilt. Tapi ini enak. Posisi genggamnya tuh pas dengan ergonomi tangan kita. Visibilitas, kaca ke depan besar, kaca ke samping juga besar, spion yang bentuknya seperti telur ini juga cukup besar, dan kaca belakang walaupun dari luar kelihatan kecil, ternyata pas kita lihat ini juga masih cukup kok, nggak yang kecil-kecil amat gitu, nggak gede tapi lebar. Dia tuh bukan yang kayak kecil banget gitu, maksudnya kayak masih cukup lega, ukurannya tuh cukup menipu gitu ya. Ruangan di dalamnya tuh bisa spacious banget, lega untuk baris pertama maupun baris keduanya. Tapi pada saat kita berada di balik kemudinya, ini gak membuat mobilnya terasa besar untuk dikemudikan. Jadi masih gampang. Kalian mungkin early driver yang baru bisa nyetir atau anak ngampus gitu ya, pengen bawa ini buat hari-harian, ini masih sangat mudah untuk kalian pakai sehari-hari tanpa masalah. Kita coba turning radiusnya. Muter balik. Masih dapat. Masih cukup maneuverable. Si Aura 03 ini juga sudah dilengkapi dengan ADAS yang lengkap, dari mulai warning-warning seperti forward collision warning, lane keeping alert gitu ya, sampai ke ADAS yang aktif seperti contohnya adaptive cruise control, lane keeping assist dengan lane centering, itu juga semuanya sudah ada. Jadi makanya kalau kalian misalnya berniat untuk pakai keluar kota gitu ya, yang terlalu jauh, mungkin ke Bandung, ke Bogor, itu mobilnya juga masih terasa aman dan nyaman berkat adanya ADAS itu. Namun dengan catatan memang sistem lane keeping assist dan lane centering itu, untuk lane centeringnya dia baru on di atas 60 km per jam ya. Jadi mirip seperti sistemnya Honda, nggak yang sampai low speed banget. Tapi dia udah ada traffic jam assist. Jadi kalau kalian macet, dia bisa creeping ngikutin mobil depan tanpa kalian sentuh. Jadi nice juga. Bantingannya, ini juga kita cukup surprise nih. Kita sebenarnya sudah pernah naik mobil ini di Thailand, tapi bukan nyetir.
kita naik sebagai penumpang saja. Dan waktu itu pas kita coba di Thailand, kita tuh agak kaget. Bantingannya agak keras ya, agak stiff gitu kan. Kagetnya pas kita nyobain yang versi Indonesia ini, sekarang ini masih CBU untuk batch awal, tapi untuk kedepannya mobil ini pastinya akan di CKD. Jadi juga pastinya ada banyak penyesuaian untuk pasar Indonesia. Nah ini kita lewat jalan konblok yang lumayan bergelombang. Ini bandingannya gas keras yang di Thailand loh. Gak tahu apakah ini cuman masalah sesimpel bannya berbeda atau gimana gitu ya, atau mungkin tekanan ban. Tapi yang jelas yang kita rasakan sih di sini, ini bantingannya lebih refine, lebih gak yang gelondangan gitu. Maksudnya dia ketemu lobang, ketemu jalan kasar, itu punya peredaman kaki-kaki yang oke, yang membuat kita yang berada di dalam kabin itu nggak terlalu gedebak-gedebuk gitu ya, seperti mobil kaleng gitu. Ini tuh benar-benar terasa teredam dengan baik. Road noise aman, ini jalan konblok, suara hampir tidak masuk ke dalam kabin, jadi benar-benar hening. Kemudian untuk suara luar, ini kacanya nggak double glass, tapi kalau misalnya kita tutup, peredamannya juga bagus. Jadi walaupun ini single glass, tapi dia bisa meredam suara jalan, motor yang lewat nih semua dengan sangat baik. Jadi itu impresif. Memang kita belum bisa mengetes secara full, mulai dari akselerasinya, performanya, ataupun konsumsi listriknya gitu ya. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut pada saat kita pinjam press car dari mobil ini. Nah Autojoki, sekarang kita sudah pindah berada di baris kedua dari si Ora 03, atau gue sih lebih demen namanya Haomao, lucu ya Haomao gitu ya. Tapi ya well, karena mereka kan pengen ekspansi global, tentunya 03 bakal lebih mudah untuk dimengerti orang-orang dari contohnya yang negara mungkin barat atau Eropa gitu. Nah, untuk di baris keduanya, ini pertama-tama kita bahas dulu soal space, karena memang untuk ukuran sebuah city car, si Ora 03 ini lumayan gede ya bodinya. Bahkan karena dia cukup menipu, dia pangkatnya touring 18 satu-satunya di kelasnya loh. Makin gak kelihatan gede gitu. Padahal aslinya mobil ini tuh cukup besar. Jadi sebenarnya formulanya tuh mirip sama Hyundai Ioniq 5, yang dimana dari luar tuh nggak terlalu kelihatan bongsor, tapi sebenarnya mobilnya gede gitu. Wheelbase lebih panjang dari Palisade gitu kan. Nah di sini juga sama. Wheelbase dari si Ora ini juga cukup panjang. Makanya kalian bisa lihat legroom gua nih, ini masih sangat lega sekali di sini ya. Jadi ini luar biasa. Ini posisi orang duduk normal di depan. Nah, bahkan untuk posisi Alex yang lagi nyetir di depan sini, kalian bisa lihat di bagian sebelah kanan sini legroomnya juga masih gede banget nih. Masih cukup nih buat orang dewasa duduk di belakang Alex gitu. Nah kemudian bagian dari baris keduanya ini, backrestnya memang gak bisa di recline, tapi posisi duduk normalnya ini udah enak. Jadi gak yang terlalu tegak banget, dia masih ada sedikit rebahnya, sehingga kalau kalian pakai mobil ini untuk jalan keluar kota, baris keduanya juga masih sangat-sangat mumpuni banget. Ditambah lagi di belakang sini kalian juga dapat armrest fold down yang ngunci ya, jadi nggak ngeplek di sini dengan dua buah cup holder. Nah ini bisa kalian pakai untuk menambah kenyamanan lagi dalam duduk di baris keduanya. Di baris keduanya ini juga yang gue suka lagi headroomnya, walaupun dia ada panoramic roof yang sangat besar di bagian atas ini, yang juga bahkan panoramiknya bisa dibuka, satu-satunya di kelasnya ya yang bisa dibuka. Ini sama sekali tidak mengganggu headroom gua. Jadi headroom gua di sini tuh masih lebih dari 5 jari untuk tinggi gua yang 170 cm. Jadi masih benar-benar aman buat rata-rata orang di Indonesia. Kalian dapat fitur berupa charging port di bagian tengah yang bisa kalian pakai untuk ngecharge. Dan di sini memang charging portnya itu Type A. Nah, jadi masih gampang ya. Kalau kalian pakai kabel Type A kayak gue yang belum move on ke Type C, itu masih bisa ngecas di sini. Walaupun emang chargernya cuma satu, jadi nggak bisa kalian sharing dengan orang yang di sebelah kalian. Harus gantian. Sisanya, safety juga tentunya udah lengkap. Selain adanya ADAS yang tadi gue omongin di depan, mobil ini juga sudah lengkap dengan airbag yang sampai ke curtain, sampai ke side airbag semua juga ada. Jadi udah aman, gak masalah. Power window sudah all auto sampai ke baris kedua.
Dan di belakang sini kalian dapat seat back pocket yang bisa kalian pakai untuk menyimpan beberapa barang juga yang kalian perlukan. Memang dia nggak yang empuk banget sampai ngayun-ngayun gitu ya. Dia balance aja. Jadi maksudnya nggak yang terlalu empuk sampai membuat passenger belakang tuh jadi mual atau gimana gitu. Ini bantingannya oke gitu. Seperti bantingan mobil Eropa. Mungkin ini the closest Chinese EV yang gua rasakan di kelas ini dengan harga segini under 400, yang bantingannya paling closest ke mobil Eropa Tulen gitu ya, karena stiffnya dapet tapi nggak yang bikin mual dan masih nyaman melewati jalan yang bergelombang dengan peredaman yang baik sehingga nggak terkejut-kejut di dalam kabin gitu. Bahkan kalian di baris kedua ini pun masih terasa nyaman banget. Dan ini juga mobilnya ada pedestrian warning ya, jadi kalau kalian jalan tuh ada suara kayak mendengung, dan kalau kalian mundur ini ada suara kayak tung tung tungnya gitu. Jadi aman untuk orang sekitar juga. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Ora 03. Untuk bukanya tentunya sudah ada tombol juga di bagian belakang sebelah sininya. Atau kalian bisa juga buka via tombol di kuncinya gitu ya. Nah, bagasi ini karena memang bodi dari Ora 03 ini cukup panjang di kelasnya di 4,2 meter, bagasinya juga terasa lumayan substansial. Kalian bisa taruh satu koper large atau 2 koper cabin masih muat di sini tanpa masalah. Dan sebagai tambahan juga ini secara bawaan sudah dapat tonneau cover, walaupun ini tonneau cover kecil banget. Karena memang jarak antara jok ke kaca ini udah tipis, tapi ke bawah sini kan dia modelnya kayak bute gitu, jadi kayak bohai gitu ya. Makanya dia sebenarnya bagasi itu masih lega sampai ke sini. Kemudian tentunya di sini ada underfloor storage. Kalau kita buka, kalian bisa lihat di sini ada kayak contohnya segitiga pengaman, sampai tire repair kit, sampai tempat ruangan untuk portable charger di sini pun sudah ada. Jadi udah oke lah. Walaupun artinya ya mobil ini pakainya tire repair kit, bukan spare tire. Nah, fitur di bagian belakang juga ada lampu yang tentunya sudah LED untuk menerangi kalian pas malam hari, dan juga di bagian sini atas-atasnya ada hook yang buat kalian gantung-gantungin barang. Serta kalau misalnya kalian pengen bawa barang lebih besar lagi, tentunya jok baris kedua ini masih bisa dilipat ke depan dengan format 60/40. Jadi misalnya kalian masih pengen bawa orang gitu ya di sini, kalian bisa cukup turunin yang sebelah aja. Kayak gitu. Dan kalau diturunin, ini pun jadi full hampir completely flat ya, karena di sini memang ada hump sedikit tapi nggak terlalu mengganggu karena humpnya nggak terlalu tinggi. Tapi yang kita suka buat kalian nurunin jok depan ini strap kulit. Ya ini jarang nih ya dilihat. Biasanya kan antara plastik switch gitu atau strap nylon gitu ya. Tapi ini strap kulit. Jadi kayak kesannya mewah gitu. Jadi nice. Kemudian mobilnya juga masih ada load lip sedikit di bagian sini gitu ya. Jadi kalau kalian pengen keluarin barang harus diangkat sedikit karena kan dia posisi plat nomornya ada di bagian bawah sini yang otomatis bikin bumpernya agak tinggi. Tapi untungnya ini nggak terlalu tinggi-tinggi amat load lipnya. Jadi masih oke lah. Dan dari sini kalau pengen tutup, memang belum power tailgate, tapi bagasinya cukup ringan. Kalau buat wanita pun nggak masalah. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression dan juga first drive kita bersama dengan GWM Ora 03. Menurut kita, kalau kalian sedang mencari sebuah hatchback atau city car perkotaan dengan desain yang sangat eye-catching, interior lega, dan juga kehematan dan performa yang khas dengan sebuah mobil listrik, mobil ini wajib banget kalian lirik. Dan memang di Indonesia mobil ini udah di-tease lumayan lama gitu ya. Dari pameran ke pameran, banyak juga yang sudah menunggu dan bahkan sudah ingin beli, sudah SPK gitu untuk mobil ini. Tapi mobil ini tak kunjung dijual. Akhirnya sekarang dia resmi mengaspal di Indonesia. Untuk batch pertama memang masih CBU, tapi akan segera juga di CKD sama seperti mobil ini ya, Jolion. Jadi sudah akan segera rakitan Indonesia. Memang pada saat kita review mobil ini itu kan belum launching resmi gitu ya. Jadi harganya belum diumumkan. Namun kalau dari kabar burung sih pastinya akan berada under 400 juta rupiah, yang membuat dia lebih kompetitif dibandingkan beberapa rivalnya. Karena di rival-rivalnya, sebut saja yang paling utama yaitu BYD Dolphin, itu kan kalian dapat varian dynamic alias varian yang bawahnya di harga segitu. Sedangkan untuk Ora 03 ini, kalian dapat varian yang full spec karena memang mobil ini hanya dijual dengan
satu varian saja di Indonesia, yaitu varian yang seperti ini. So, gimana menurut kalian mengenai Aura 03 ini yang akhirnya sekarang dijual di Indonesia? Apakah harganya menurut kalian masuk? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian? Silahkan kalian langsung komen aja di bawah. Tapi kita pengen kasih special thank you dan shout out ke GWM Indonesia yang udah ngizinin kita untuk ngulas Aura Zero 3 ini sebelum launching secara eksklusif. Kalau kalian pengen tahu update terbaru dari GWM Indonesia, silahkan kalian check out Instagram mereka di bagian sebelah sini. Pastinya update mengenai Aura dan info kedepannya juga akan diupdate di sana juga. Siapa tahu gitu ya, Aura 06 juga bisa dijual. Kita juga nggak tahu kedepannya gimana. Karena di Thailand, Aura 06 atau Aura Lightning Cat itu juga sudah dijual di sana. Seperti itu. Nah, pastinya thank you buat kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dan kalian ingin kalian support, kalian subscribe YouTube channel kami Satu Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami, lakukan gue di sini. Supaya selalu update dan informasi terbaru dan mobil-mobil keren seperti si Aura 03 yang sangat gemas dan pastinya sangat disukai oleh wanita ini. Oke, we'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.